Kami dari kelompok praktikum rangkaian elektrik 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan respon umum rangkaian OPA-INP dengan umpan balik. Nah, di sini saya sudah menyusun susunan-susunan rangkaiannya dengan komponen-komponen dan besaran-besaran komponen yang sudah sesuai pada modul. Pertama kita akan mencari besar dari PRMS-nya pada rangkaian terbuka dikarenakan RA, RB, dan RC di sini masih dalam keadaan open loop. Nah, pertama kita men-setting untuk frekuensi yang kita pakai yaitu 1 kHz dengan amplitude yang kita pakai yaitu 100 mili VRMS. Nah, pertama kita akan merun untuk melihat hasil keluaran output pada rangkaian. Nah, di sini seperti yang sudah ditunjukkan, pada channel 1 kita dapatkan untuk besar tegangannya yaitu 99,9 mV. Dan pada channel 2 kita dapatkan untuk besar tegangannya itu 1,99 volt. Nah, kemudian kita akan menghitung penguatan pada channel 1 dengan channel 2 dengan mengurangi tegangan pada channel 2 dan channel 1. Nah, di sini kita melihat kalau tegangan pada channel 2 itu 1,99 dan tegangan pada channel 1 99,9 mV. Maka kita dapatkan tegangannya yaitu 1,98 VRMS. Kemudian kita akan mencari tegangan cut off pada rangkaian. Nah, untuk perhitungan manualnya kita mendapat tegangan cut off sebesar 1,41 VRMS. Maka untuk menyesuaikan besarannya pada channel 2, kita akan menambahkan besar dari frekuensi itu untuk menyesuaikan besar tegangan cut off pada channel 2. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tegangan pada channel 2-nya semakin berkurang saat kita menambahkan besar frekuensinya. Nah, kita sudah mendapatkan tegangan cut off pada channel 2 sebesar 1,41 volt, dimana kita dapat menarik kesimpulan karena tegangan VRMS pada outputnya telah mencapai AV cut off, maka semakin besar nilai dari frekuensi, maka nilai tegangan output pada VRMS akan semakin kecil. Dan di sini kita mendapatkan kesimpulan juga untuk mendapatkan nilai tegangan cut off sebesar 1,41 volt kita membutuhkan 15,7 kHz frekuensi. Baiklah, di sini saya akan melanjut untuk mencari resistansi input. Nah, pertama kan kita sudah mendapatkan nilai dari tegangan cut off pada channel 2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari resistansi input pada channel 1. Nah, di sini kita dapat melihat kalau tegangan pada channel 1 itu yaitu sebesar 99,9 mV. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari resistansi input tersebut, maka nilai resistansi input sama dengan setengah dari nilai dari tegangan pada channel 1.
setengah dari 99,9 mV, kurang lebih yaitu sekitar 50 mV. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari resistansi inputnya, kita harus menghubungkan resistor inputnya pada rangkaian dan menyesuaikan nilai dari resistor input dengan persentase pada resistor inputnya. Nah, pertama kita akan menghubungkan nilai dari resistor input. Pertama kita akan menghubungkan resistor inputnya terlebih dahulu ke rangkaian utamanya. Nah, di sini kita sudah menghubungkan resistor inputnya pada rangkaian utamanya. Kemudian kita melihat, kita running kembali dan kita dapat melihat tegangan pada channel 1 yang dihasilkan setelah kita menghubungkan resistor inputnya yaitu sebesar 30,5 mV. Tetapi kan kita membutuhkan nilai resistansi inputnya itu sebesar 50 mV, maka kita akan mengganti besar dari resistor inputnya untuk mendapatkan nilai resistansi input yang kita inginkan. Nah, di sini kita mengganti nilainya pertama ke 2,5 kilo ohm. Dengan persentasenya kita turunkan menjadi 90%. Nah, di sini kita bisa melihat kalau nilai tegangan yang dihasilkan itu masih kurang untuk mendekati 50 mV. Kemudian kita ganti kembali nilai tegangannya menjadi 2,6 kilo ohm. Saat kita mengganti nilai dari resistornya pada resistor inputnya, kita dapat melihat nilai tegangannya itu tidak berubah. Maka kita kurangi lagi nilai dari persentasenya menjadi 85%. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari tegangan pada channel satunya itu atau nilai resistansi inputnya itu sudah mendekati 50 mV atau setara dengan 49,8 mV. Nah, maka dari sini kita dapat menyimpulkan kalau untuk mendapatkan nilai resistansi sebesar 50 mV kita membutuhkan resistor input sebesar 2,6 kilo ohm dengan persentase sebesar 85%. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan perhitungan kata. Di sini kita mengatur frekuensinya yaitu sebesar 1 kHz dan amplitudenya yaitu sebesar 100 Vm PRMS. Di sini switch satunya kita hubungkan. Kita menggunakan amplifier A1, A2 dan A3. Di sini kita akan menggunakan penguatan CH1-nya yaitu sebesar 99,9 mV dan CH2-nya yaitu sebesar 1,99 volt. Di sini untuk melakukan frekuensi cutoff-nya, di sini kita mengatur CH2-nya itu menjadi sebesar 1,41 volt. Maka kita atur nilai dari, kita runkan. Kita dapat lihat nilai dari CH2-nya yaitu sebesar 2 volt dan CH1-nya itu sebesar 99,9 mV. Di sini kita ingin membuat nilai dari CH2-nya itu RMS-nya itu yaitu setengah dari 1,99 volt. Yaitu dengan cara kita mengatur nilai frekuensi cutoff-nya. Kita atur di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari RMS-nya itu tepat pada 1,42 volt. Di sini untuk CH1-nya kita ingin membuat nilai dari CH1-nya itu yaitu setengah dari 99,9 mV atau sekitar 50 mV. Di sini kita mengubah dari
resistannya menjadi 2,3 kilo ohm. Dan untuk nilai dari persen kita ubah menjadi 95. Kita runkan. Sama juga dengan halnya untuk switch A, switch B. Untuk mencari nilai dari switch B, kita tutup switch B dan kita buka pada switch A. Dan sama juga pada switch C, untuk mencari nilai dari switch C, kita buka switch A dan switch B. Begitu selanjutnya untuk mencari nilai dari switch B dan switch C dengan cara yang sama. Terima kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 7, dalam menjelaskan satu dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian high pass filter atau disebut dengan HPF. Di sini saya akan menjelaskan penguatan total, penguatan cutoff, frekuensi cutoff, Rin yang akan didapatkan pada rangkaian ini. Langsung saja. Jadi di sini dibutuhkan generator sinyal dengan amplitudo 100 PRMS dengan frekuensi dengan pas bandnya ya 13 kHz. Pertama-tama kita akan menentukannya dengan open loop ya, open loop. Kita run dia. Di sini kita mendapatkan V outputnya adalah 2 volt, sedangkan V inputnya adalah 100 mV atau 100 mFRMS ya. Kita menggunakan FRMS. Jadi besar penguatan yang didapatkan ya pada perhitungan sebelumnya adalah 14,4 volt. Jadi untuk menentukan frekuensi cutoff-nya, kita akan mengatur frekuensi pada generator sinyal sehingga besar PRMS CH2 akan mencapai 1,41 PRMS ya. Di sini kita akan menurunkannya. Jadi kita mendapatkan frekuensi cutoff-nya adalah 2,1 kHz. Sekarang kita akan menentukan R inputnya. R input itu ketika V inputnya, R input itu setengah dari P input. Jadi V input di sini kan CH1. Jadi kalau kita buat dia setengah, maka R inputnya adalah seperti berikut. Kita buat R inputnya ini potentiometer input ya. Ini sekitar 90% dari 2,5 kilo ohm. Ini berarti sekitar 2,1 kilo ohm sebagai R inputnya. Nah, pada kali ini kita akan masuk juga kepada menentukan penguatan cutoff, penguatan frekuensi cutoff dengan menerapkan closed loop.
pada passbandnya 13 kHz ya. Baik, kita sambungkan switch A, kita run dia, maka dia akan mendapatkannya. Maaf, kita kembalikan lagi R inputnya kepada 0 karena kita masih menentukan penguatannya. Run, maka yang didapatkan adalah 1,43 volt sebagai output dari rangkaian closed loop. Sebagai penguatan dari closed loop ini dengan switch A adalah 1,43 volt dikurang 100 mFRMS, yaitu sekitar 1,33 FRMS ya. Jadi kita akan menyetel generator sinyal supaya CH2 nya berpindah ke 3,3 FRMS. Kita putar, kita turunkan. Kita mendapatkannya itu besar dari frekuensi cutoff-nya adalah 3,7 kHz. Nah, bagaimana dengan inputnya, R inputnya? Kita akan tentukannya. Kita buat R input, V inputnya adalah 50 mV dengan memutar potensiometer pada inputnya ini. Tidak berbeda jauh ya hasil yang dihasilkan pada open loop dan closed loop. Itu sekitar 90% dari 2,5 kilo ohm. Nah, bagaimana dengan 220 kilo ohm atau dengan menggunakan switch B? Kita kembalikan dia ke 13 kilo ohm supaya kita dapat melihat besar penguatan yang dihasilkan. Kita lihat pada switch CH2-nya, kita kembalikan lagi R inputnya menjadi 0. Kita lihat besar penguatannya adalah 15 dihasilkan dari 1,67 volt dikurang 100 mFRMS, sehingga kita akan menyetel frekuensi pada generator sinyal sehingga besar CH2 mencapai 1,57 FRMS. Ini sekitar 4,7 kHz besar frekuensi cutoff-nya. Begitu juga dengan switch C bisa dilaksanakan dengan langkah-langkah yang berikut. Baik, demikian praktikum untuk high pass filter. Saya ucapkan terima kasih. Di sini kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu linearisasi rangkaian op-amp dengan umpan balik. Pada percobaan ini kita diminta untuk buat rangkaian seperti ini, kemudian kita diminta untuk menaikkan amplitudo sehingga sinyal output akan mengalami saturasi pada puncak dan lembahnya, yang nantinya hal ini akan kita terapkan pada kasus open loop dan kasus closed loop. Untuk implementasi gambar 2.4 kita menggunakan multisim. Nah, di sini kita sudah mempunyai rangkaiannya. Di sini jika kita perhatikan rangkaian ini hampir sama ke rangkaian percobaan pertama, hanya saja di sini kita hanya menambahkan 2 buah dioda. Untuk kasus open loop, di sini kita belum menghubungkan resistornya. Kemudian untuk inputannya, di sini kita memberikan amplitudo 100 mFRMS dan frekuensinya 1 kHz. Nah, langsung saja kita jalankan rangkaiannya. Kita lihat osiloskopnya. Nah, di sini dapat kita lihat
sinyal yang dihasilkan dari rangkaian yang kita buat. Kemudian kita akan melihat amplitudonya berapa agar hasil sinyalnya ini mengalami saturasi. Di sini kita naikkan amplitudonya. Di sini kita lihat pada amplitudo 900 mVRMS, di sini sudah terjadi saturasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kurva VTC-nya. Di sini adalah kurva VTC-nya. Di sini kita dapat melihat bahwa hasilnya ini sudah mengalami linearitas. Selanjutnya kita akan masuk ke closed loop. Di sini kita akan memulainya dengan menghubungkan RA, kemudian kita lihat pada osiloskopnya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini kita lihat hasilnya itu hampir sama satu fasa, dan kita akan melihat saturasinya. Kita kan di sini sinyal output mencapai batas saturasinya jika menyentuh output 3 VRMS. Nah, untuk kurva VTC-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melepas RA dan menyambungkan RB. Kemudian kita lihat di sini untuk melihat saturasinya. Di sini untuk 2 VRMS akan mengakibatkan sinyal outputnya saturasi. Nah, untuk sinyal VTC-nya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan melepaskan dari rangkaian B dan memasukkan yang RC. Selanjutnya kita lihat osiloskopnya. Di sini sudah mengalami saturasi, tapi di sini kita turunkan amplitudonya. Di sini kita lihat sebesar 1,2 VRMS itu saturasi pada saat kita menghubungkan RC-nya. Dan untuk VTC-nya adalah sebagai berikut. Sekian hasil praktikum elektronika 2 kami.